warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wahyu Hidayati, NIM 196027. Di sini saya akan mengulas materi tentang semantik, yaitu penamaan dan pendefinisian. Semantik adalah cabang linguistik yang bertugas menelaah makna kata, bagaimana mula bukannya, bagaimana perkembangannya, dan apa sebabnya terjadi perubahan makna. Menurut Mulyono dalam Suwandi 2008 bab 9. Penamaan adalah kata-kata yang menjadi label setiap makhluk hidup, benda, aktivitas, dan peristiwa di dunia ini. Menurut Jaja Sudarma tahun 2009, Sudaryat tahun 2008 59, jenis-jenis penamaan ada 10, yakni yang pertama ada peniruan bunyi, yang kedua penyebutan bagian, yang ketiga penyebutan sifat khas, yang keempat penyebutan penemu dan pembuat. Kemudian yang kelima ada tempat asal, yang keenam ada bahan, yang ketujuh keserupaan, yang kedelapan pemendekan. Yang kesembilan ada penyebutan penamaan baru, dan yang terakhir penyebutan pengistilahan. Yang pertama ada peniruan bunyi. Maksudnya adalah nama-nama benda tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut sendiri. Contohnya, binatang reptil kecil yang melata di dinding disebut cicak karena bunyinya cak cak cak. Yang kedua, ada penyebutan bagian, merupakan suatu penamaan suatu benda dengan cara menyebutkan bagian dari benda tersebut, padahal yang dimaksud itu keseluruhannya. Nah, contoh, kata kepala dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp1.000. Artinya, bukan dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orang sebagai satu keutuhan. Ketiga, ada penyebutan sifat khas. Nah, penyebutan sifat khas adalah penamaan suatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda. Contohnya, anak yang kulitnya hitam pasti biasa disebut si hitam. Dan anak yang kepalanya botak juga disebut si botak. Yang keempat, ada penyebutan penemu dan pembuat. Merupakan penamaan suatu benda yang muncul akibat dari nama penemu dan pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Contohnya, kata sandwich, yaitu roti dengan mentega yang di dalamnya berisi daging. Itu merupakan nama yang berasal dari seorang bangsawan Inggris, yaitu sandwich. Kemudian yang kelima ada tempat asal, merupakan penamaan suatu benda berdasarkan nama tempat asal benda tersebut. Nah, sebagai contoh ada kata sarden atau ikan sarden. Itu berasal dari nama Pulau Sardinia yang ada di Italia. Yang keenam ada bahan, merupakan penamaan yang diperoleh berdasarkan bahan pokok benda tersebut. Contohnya, bambu runcing adalah nama senjata yang digunakan rakyat Indonesia dalam perang kemerdekaan dahulu. Bambu runcing dibuat dari bambu yang ujungnya diruncingi sampai tajam. Yang ketujuh ada keserupaan, merupakan penamaan suatu benda berdasarkan keserupaan suatu benda yang satu dengan benda yang lainnya. Contoh, ada kata kepala, ada kepala kantor, kepala surat, kepala paku, dan kepala meja. Di sini kata kepala memiliki kesamaan makna dengan salah satu komponen makna leksikal dari kata kepala, yaitu bagian yang sangat penting. Kemudian yang kedelapan, ada pemendekan, merupakan kata dalam bahasa Indonesia
yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata yang digabungkan menjadi satu. Contohnya, pemendekan kata ABRI yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kesembilan, ada penyebutan penamaan baru. Penamaan baru adalah penamaan suatu benda berdasarkan masuknya kata-kata baru untuk mengganti kata-kata yang dirasa kurang tepat. Contohnya, orang yang buta huruf disebut tuna aksara karena kata-kata tersebut dirasa kurang tepat. Yang ke-10 ada penyebutan pengistilahan. Penyebutan pengistilahan adalah penamaan suatu benda yang khusus dibuat untuk bidang kegiatan atau keilmuan tertentu. Contohnya, kata lengan dan kata tangan. Dalam bidang kedokteran digunakan istilah yang berbeda. Pada kata lengan ini menunjukkan anggota tubuh dari bahu sampai pergelangan. Dan tangan adalah anggota tubuh dari pergelangan tangan sampai jari-jari. Menurut KBBI, pendefinisian adalah proses, cara, perbuatan, dan memberikan definisi. Macam-macam definisi ada 5. Yang pertama, ada definisi sinonimis. Yang kedua, ada definisi formal. Yang ketiga, ada definisi logis. Yang keempat, ada definisi ensiklopedi. Yang kelima, ada definisi operasional. Pengertian definisi sinonimis maksudnya adalah suatu kata yang didefinisikan dengan sebuah kata lain yang merupakan sinonim dari kata itu sendiri. Contohnya, kata ayah didefinisikan dengan kata bapak. 2. Ada definisi logis. Mengidentifikasi secara jelas objeknya, konsep yang didefinisikan itu dengan detail, sehingga objek tersebut berbeda secara nyata dengan objek yang lainnya. Air adalah zat cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengaliri sungai, menggenangi danau dan lautan, meliputi 2/3 bagian dari permukaan bumi, merupakan unsur pokok dari kehidupan, campuran oksida hidrogen H20, tanpa bau, tanpa rasa, dan tanpa warna, tetapi tampak kebiru-biruan pada lapisan yang tebal, membeku pada suhu 0 derajat Celcius, mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, dan mempunyai berat jenis maksimum 4 derajat Celcius. Yang keempat, ada definisi formal. Mengidentifikasi konsep atau ide itu disebutkan dahulu ciri umumnya, kemudian disebutkan juga ciri khususnya. Contoh, konsep atau idenya itu pensil. Nah, ciri umumnya itu alat tulis, kemudian ciri khususnya terbuat dari kayu dan arang. Ada definisi ensiklopedi. Itu menerangkan secara luas dari definisi logis. Air adalah persenyawaan hidrogen dan oksigen, terdapat di mana-mana dan dapat berwujud gas seperti uap air, cairan seperti air yang sehari-hari kita jumpai, padat seperti es dan salju. Air merupakan zat pelarut yang baik sekali dan paling murah. Terdapat di alam dalam keadaan tidak murni. Air murni berupa cairan yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Terakhir ada definisi operasional. Nah, definisi ini untuk membatasi konsep yang akan dikemukakan dalam suatu tulisan atau pembicaraan. Contohnya, orang rajin bisa didefinisikan dengan individu yang bisa konsisten dengan apa yang telah ditetapkan atau tujuan dan bisa melaksanakan segala tugas yang dibebankannya. Video pembelajaranku ini semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.